Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apoteker Barbara Asalia Sarifudin, Sarjana Farmasi, Magister Farmasi. Saya merupakan salah satu dosen tetap pada program studi Sarjana Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Citra Bangsa. Sebagai seorang dosen, saya memiliki kewajiban untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi yang terdiri dari pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan penelitian, dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Video pembelajaran ini merupakan bentuk implementasi pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi khususnya dalam bidang pendidikan. Saya merupakan dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Farmasi dengan bobot 2 SKS. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah DEI, Delivery, Interaction, and Assessment. Dengan harapan pemberian materi dengan jelas, keterlibatan aktif mahasiswa, dan penilaian pemahaman mahasiswa terhadap isi pembelajaran. Dalam mata kuliah Manajemen Farmasi diterapkan atau telah dirancang secara sistematis dan disusun berdasarkan capaian pembelajaran mata kuliah yang diturunkan dalam sub capaian pembelajaran mata kuliah berikut. Yang pertama, menjelaskan dan menguraikan standar penyimpanan obat. Yang kedua, menjelaskan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam fungsi penyimpanan di gudang. Yang ketiga, menjelaskan dan menguraikan sarana dan prasarana penyimpanan. Yang keempat, menjelaskan dan menguraikan cara penempatan persediaan di gudang. Yang kelima, menjelaskan dan menguraikan dasar pemilihan sistem penyimpanan obat. Yang keenam, menguraikan pengaturan tata ruang dan penyusunan inventory. Untuk penilaian diberikan tugas 20%, soft skill 20%, UTS 30%, dan UAS 30%. Demikian penjelasan dari saya. Selamat menyaksikan video pembelajaran ini. Dengan materi yang saya sajikan adalah sistem penyimpanan perbekalan farmasi. Terima kasih. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat Ibu. Ya, baik, Tuhan sehat semua. Sebelum kita mulai perkuliahan, seperti biasa kita awali dulu dengan doa. Silakan, saya minta tolong satu orang. Silakan ya. Teman-teman, sebelum mulai kita awali dengan doa. Tuhan, terima kasih telah menentukan kami di sini. Sekarang kami akan mulai perkuliahan. Engkau berkati agar bisa berjalan dengan baik. Ini doa dan sembahyang kami. Haleluya, amin. Baik, terima kasih Kian. Adik-adik, sebelum mulai perkuliahan, dilaksanakan dulu kewajibannya untuk mengisi absen di LMS. Silakan, saya berikan waktu 3 menit. Baik adik-adik, hari ini topik kita tentang sistem penyimpanan perbekalan farmasi, pertemuan kelima hari ini ya. Sebelum itu saya mau remind dulu terkait pertemuan keempat minggu lalu. Topiknya tentang apa? Pengendalian kesehatan. Saya minta tolong satu orang menjelaskan
pengendalian persediaan. Ada yang bisa? Ya, silakan Via. Manfaat dari pengendalian persediaan yaitu menciptakan keseimbangan antara persediaan dan permintaan, melindungi dari kerugian seperti dapat melindungi persediaan dari stok kosong, memulihkan pembelian dalam jumlah yang besar. Baik, terima kasih Via. Masih ingat dengan topik minggu lalu ya. Kemudian masalah-masalah yang timbul terkait dengan pengendalian persediaan. Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Iya, silakan Elvis. Bagi menjawab, masalah yang sering terjadi dalam pengendalian persediaan adalah cara menyeimbangkan pengaturan persediaan dengan biaya-biaya yang diperlukan antara lain, yaitu biaya penyimpanan. Biaya ini berhubungan langsung dengan jumlah persediaan seperti biaya fasilitas penyimpanan dan biaya listrik perusahaan. Kedua itu biaya pemesanan. Setiap kali satu orang dipesan akan menanggung biaya seperti biaya pemeriksaan, penerimaan, dan biaya penerimaan di gudang. Ketiga itu biaya penyiapan, biaya persiapan tenaga kerja langsung, penjadwalan dan ekspedisi. Terakhir itu biaya kehabisan atau kekurangan bahan. Biaya ini terjadi apabila persediaan tidak mencukupi terhadap permintaan atas bahan tersebut. Baik, good, Davis. Nah, terkait dengan pengendalian persediaan minggu lalu, pengendalian persediaan itu ditujukan agar tidak terjadi kekosongan atau kelebihan stok perbekalan farmasi, kemudian juga memastikan mutu tetap terjamin, kemudian juga memastikan persediaan selalu dalam jumlah yang konstan, kemudian juga memastikan stabilitas dan juga memastikan kondisi perbekalan farmasi tidak dalam kondisi cacat, rusak maupun kadaluarsa. Nah, kesemuanya itu berkaitan erat dengan topik kita yang hari ini tentang penyimpanan. Nah, adik-adik saya diminta untuk membaca tujuan pembelajaran kita hari ini. Tolong, silakan. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan dan menguraikan standar penyimpanan tempat, menjelaskan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam fungsi penyimpanan dan gudang, menjelaskan dan menguraikan sarana-prasarana penyimpanan, menjelaskan dan menguraikan cara penempatan persediaan dalam gudang, menguraikan dasar pemilihan sistem penyimpanan, menguraikan pengaturan tata kelola dan penyusunan inventory. Baik, terima kasih. Nah, di dalam pengelolaan perbekalan farmasi itu kita mengacu di dalam standar pelayanan kefarmasian. Anda sudah tahu bahwa ada 3 jenis standar pelayanan kefarmasian. Ada yang masih ingat standar pelayanan kefarmasian apa saja itu? Ya, silakan Janet. Yang pertama adalah standar pelayanan kefarmasian di apotik yang diatur dalam Permenkes tahun nomor 73 tahun 2016. Yang kedua adalah standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit yang diatur dalam peraturan Permenkes nomor 72 tahun 2016. Dan yang ketiga standar pelayanan kefarmasian di puskesmas yang diatur dalam Permenkes nomor 74 tahun 2016. Baik, terima kasih Janet. Masih ingat ya, hebat sekali. Nah, di dalam standar pelayanan kefarmasian itu ada tahapan-tahapannya. Ada yang masih ingat tahapan apa saja itu? Ya, silakan ingat. Tahapan pengelolaan perbekalan farmasi yaitu pemilihan, perencanaan, pengadaan, dan penerimaan. Oh ya, ada lagi yang bisa lanjutkan? Ya, Yustin. Ada penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pemusnahan, dan penarikan. Pemusnahan dan penarikan. Ada lagi? Ya, Michael. Yang selanjutnya itu pencatatan dan laporan, monitoring, dan evaluasi. Ya, baik, terima kasih. Penyimpanan ini merupakan proses pemeliharaan ya, atau menempatkan perbekalan farmasi dalam kondisi yang aman. Aman dari apa? Dari pencurian dan juga dari gangguan fisik. Sehingga hal ini untuk memastikan agar mutu obat itu tetap terjaga. Kita masuk ke tujuan penyimpanan perbekalan farmasi. Pastinya memastikan mutu sediaan farmasi ya, mulai dari proses perencanaan, penerimaan sampai menaruh di dalam atau menempatkan di dalam gudang. Menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab
tadi di awal kita juga menghindari atau melindungi dari pencurian, artinya bahwa ada oknum-oknum yang juga dapat menyalahgunakan perbekalan farmasi ini ya, misalnya petugas yang bekerja di gudang farmasi misalnya. Kemudian memudahkan pencarian dan penelusuran pada saat proses stok oknum, pada saat proses pengambilan atau pada saat proses pendistribusian. Kemudian kita masuk ke standar penyimpanan obat. Standar penyimpanan ada tiga, ada dari persyaratan gudangnya, sarana dan prasarana atau pengaturan penyimpanan, dan juga dari tata ruangnya. Yang pertama tentang persyaratan gudang, di sini ada disampaikan terkait lemari khusus untuk narkotika dan psikotropika. Nah, di dalam standar pelayanan kefarmasian itu juga sudah diatur terkait syarat khusus dari lemari narkotika dan psikotropika. Ada yang bersingkat tentang syarat khusus tersebut, adik-adik? Ya, silakan Delila. Syarat khusus dari lemari khusus untuk barang narkotika dan psikotropika yaitu terdiri dari yang pertama, terbuat dari bahan yang kuat, kemudian yang kedua tidak mudah digunakan dan mempunyai dua kunci yang berbeda, yang ketiga harus diletakkan dalam ruangan khusus di sudut gudang, yang keempat diletakkan di tempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum, dan yang terakhir kunci lemari khusus dikuasai oleh apoteker penanggung jawab atau apoteker yang ditunjuk dan pegawai lain yang diberi kuasa. Baik, good Delila. Jadi lemari khusus narkotika dan psikotropika ini kuncinya harus dipegang oleh apoteker penanggung jawab ya. Jadi tidak sembarang dipegang oleh petugas farmasinya. Nah, kemudian kita masuk ke pengaturan penyimpanan perbekalan farmasi. Kalau adik-adik lihat ada sistem FIFO dan FIFO. Saya minta adik-adik diskusikan dengan teman di sampingnya, mana yang paling diutamakan, sistem FIFO atau sistem FIFO? Ya, misalnya silakan. Kenapa FIFO? Bukannya FIFO juga penting ya? Benar Ibu, tapi lebih utama sistem FIFO karena sistem FIFO memastikan barang yang paling dekat masa kadaluarsanya dikeluarkan terlebih dahulu, sehingga mengurangi risiko kerusakan atau pemborosan, terutama pada produk makanan, minuman dan obat-obatan. Sedangkan sistem FIFO atau first first out, barang yang pertama kali masuk di gudang akan dikeluarkan pertama kali. Biasanya untuk barang yang tidak tepat kadaluarsanya, misalnya alat kesehatan, botol kosong dan bahan obat. Good, misalnya kita sekalian memilih. Jadi sebenarnya sistem FIFO dan FIFO ini harus kita lihat dulu konteksnya. Jadi kalau konteksnya itu adalah alat kesehatan, bahan bukan obat, nah itu bisa kita gunakan sistem FIFO. Artinya yang pertama kali datang itu yang kita keluarkan pertama kali juga. Tetapi kalau barang-barang yang obat, makanan, minuman, nah berarti kita menggunakan sistem FIFO. Jadi yang pertama kali atau mendekati expired itu yang pertama kali kita keluarkan. Nah berkaitan dengan pertama kali, ibu mau tanya Kea, kamu lebih utamakan siapa Kea? Orang tua atau pacar? Orang tua. Oh ya, kenapa? Karena orang tua ada juga saya. Oh gitu, atau karena orang tua yang memberikan uang ya? Ya harus diprioritaskan, good. Jadi kita harus memilih yang mana yang paling harus atau harus kita prioritaskan, ya. Kemudian berkaitan dengan tata ruang, kemudahan bergerak, artinya tidak di dalam gudang ya jangan sampai ada sekat pembatas yang terlalu berlebihan sehingga mempersulit ruang gerak dari sumber daya manusia atau personilnya. Kemudian sirkulasi udara yang baik, harus ada ventilasi, kemudian juga harus ada AC misalnya atau menggunakan kipas angin juga bisa, ventilasi atapnya juga harus bagus. Kemudian berkaitan dengan kondisi penyimpanan khusus. Nah, berkaitan dengan kondisi penyimpanan khusus ini diperuntukkan untuk perbekalan farmasi. Contohnya seperti apa ya? Ada yang tahu? Ya, silakan Ani. Contohnya seperti vaksin, karena vaksin ini memerlukan vaksin khusus dan harus dilindungi dari kemungkinan khususnya aliran listrik. Kemudian ada juga narkotika dan bahan berbahaya yang harus disimpan
Lalu bahan-bahan yang mudah terbakar, misalnya alkohol, eter, yang harus juga disimpan dalam lemari susu. Good, Ani. Nah, tadi Ani sudah menyinggung terkait vaksin. Nah, Ibu mau tahu dulu. Kalian pasti sudah tahu kan terkait rentang suhu penyimpanan vaksin. Ada yang bisa sampaikan ke Ibu? Silakan. Rentang suhu. Ya, silakan. Untuk rentang suhu penyimpanan terdapat 4, yaitu suhu beku minus 15 sampai dengan minus 25 derajat Celcius, suhu dingin 2 sampai 8 derajat Celcius, suhu sejuk 8 sampai 15 derajat Celcius, dan suhu ruang 15 sampai 25 derajat Celcius. Tos, Intan, good. Nah, untuk vaksin itu ya ada yang ditempatkan di dalam suhu beku dan juga suhu dingin. Artinya memerlukan juga sarana pendukungnya ya, seperti lemari pendingin atau refrigerator. Kemudian alat untuk mengukur suhu, kemudian alat terkait prasarana untuk penyimpanan suhu, contohnya kartu penyimpanan suhu. Hal-hal tersebut untuk memastikan terkait mutunya ya. Kemudian menggunakan rak dan palet. Kemudian ada pencegahan kebakaran tadi untuk perbekalan farmasi yang mudah terbakar. Selain itu juga ya contoh seperti box, dus, karton yang itu juga harus diperhatikan. Kemudian faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam fungsi penyimpanan dan gudang. Petra, tolong bacakan Petra. Faktor yang perlu diperhatikan dalam fungsi penyimpanan dan gudang. Yang pertama ada masalah keamanan dan bahaya kebakaran. Yang kedua ada penggunaan tenaga manusia seefektif mungkin. Yang ketiga penggunaan ruang tersedia seefisien mungkin. Dan yang terakhir ada menciptakan suatu sistem yang lebih efektif untuk memperlancar arus barang. Ya, baik, terima kasih. Berkaitan dengan pergunakan tenaga manusia seefektif mungkin, artinya bahwa SDM atau personil yang bekerja itu kita sesuaikan dengan kondisi di gudang atau di tempat penyimpanan perbekalan farmasi. Jangan sampai terlalu berlebih, personilnya jadinya nganggur, atau juga bisa jadi misalnya personilnya terlalu sedikit, beban kerjanya juga jadi berlebih, itu berdampak terhadap mutu pelayanan kefarmasian. Kemudian berkaitan dengan menciptakan sistem yang efektif, artinya alur keluar masuk proses penyimpanan itu juga harus diperhatikan, mulai dari penerimaan sampai penyimpanan, kemudian penyaluran kembali atau pendistribusian itu juga harus diatur alurnya, jangan sampai. Kemudian saya mau tahu dulu ya, kalau sebelum kita masuk ke sarana dan prasarana penyimpanan, kalau Anda bisa diberikan kesempatan untuk melihat masa depan, Michael mau lihat apa? Oh, mau lihat sukses atau tidak? Kamu mau sukses kayak siapa sih? Raffi Ahmad? Kenapa nggak sekalian yang ini miliarder di luar negeri sana? Kalau Petra, melihat apa Petra? Kalau diperbolehkan melihat masa depan. Oh, Bapak itu dekat, jauh. Laura, melihat apa? Kalau diberi kesempatan lihat masa depan. Asik, luar biasa. Melihat orang tua seberapa panjang umurnya ya. Mungkin bisa sampai lihat cucu, cicit. Nah, kita masuk ke sarana prasarana penyimpanan. Ini mulai dari struktur fisik gudang, prosedur pengeluaran, efisiensi, pengontrolan, adanya penanganan khusus untuk obat-obat yang membutuhkan stabilitas ya, atau yang dipengaruhi dari suhu tadi. Dan tadi sudah disebutkan vaksin, kemudian ada insulin, yang sering kita praktekkan apa? Kemudian juga ada produk-produk yang seperti obat-obat kanker misalnya, dan itu juga membutuhkan penanganan khusus. Kita masuk ke cara penyimpanan persediaan dalam gudang. Ada 3, yaitu fixed location,
fluid location dan juga semi fluid location. Jadi kalau fix artinya sudah pasti, sudah ditempatkan selalu di tempat yang sama. Nah, ini memudahkan dalam proses petugasnya untuk menelusuri atau mencari perbekalan farmasi tersebut. Sedangkan kalau fluid location artinya bahwa ditempatkan dalam beberapa titik lokasi. Nah, ini untuk manfaatnya untuk efisiensi tempat. Jadi bisa sekitar 20-25% lokasi penyimpanan itu bisa diefisiensikan. Kemudian yang terakhir ya mix atau semi fluid location, kombinasi di antara kedua. Kemudian kita masuk ke dasar pemilihan sistem penyimpanan yang kita lihat mulai dari jumlah perbekalan farmasinya, volumenya, tingginya, kemudian juga kita lihat dari peralatan mekanik yang digunakan ya. Artinya kalau misalnya Anda lihat di slide ini ya, misalnya di industri farmasi atau di rumah sakit besar, rumah sakit tipe A, tipe B, nah ini membutuhkan peralatan mekanik untuk mengambil atau membantu. Kemudian kita masuk ke pengaturan tata ruang dan penyusunan inventory. Nah, ini kita tadi sudah membahas ya, menggunakan lemari khusus untuk barang narkotika dan psikotropika, menggunakan box atau dus. Kemudian jangan meletakkan barang langsung di atas lantai, tapi letakkan di mana, Femi? Ya, pintar, diletakkan di palet. Sudah pernah lihat palet? Ya, tadi sudah ditampilkan ya, ini namanya palet. Jadi tidak langsung diletakkan di atas lantai. Kemudian kita masuk ke setelah diperoleh gudang yang dikehendaki, maka seluruh barang yang telah disimpan itu kita kelompokkan dengan memperhatikan. Satu, kita melihat barang mempunyai fungsi, jenis, misalnya fungsi yang sejenis, artinya yang memiliki indikasi yang sama ya, misalnya sama-sama masuk ke dalam golongan obat psikotropika, sama-sama masuk golongan obat prekursor, atau sama-sama masuk ke dalam golongan anti diabetes misalnya. Kemudian memiliki bentuk sediaan yang sama, padat, cair atau semi padat. Kemudian memiliki atau memerlukan pendinginan selama penyimpanan. Tadi sudah saya sebutkan ada lemari pendingin, kemudian ada refrigerator. Kemudian dilihat juga dari disimpan berdasarkan abjad, kemudian disimpan juga berdasarkan fast moving, moderat dan juga slow moving. Mungkin sampai di sini ada yang mau bertanya? Oh ya, silakan Virginia. Tanya Ibu, apa perbedaan dari fast moving, moderat dan slow moving? Baik, pertanyaan yang bagus ya, Virginia. Jadi fast moving ini merupakan obat atau perbekalan farmasi yang sering atau cepat untuk cepat pergerakannya ya, atau paling sering digunakan. Jadi contohnya kita sering pakai apa? Obat paracetamol, terus ibuprofen, terus asaminamid, antibiotik ya, antibiotik contohnya seperti amoxicillin ya. Nah, ini biasanya masuk ke dalam golongan fast moving. Kemudian moderat artinya pergerakannya menengah, contohnya seperti anti diabetes atau antihipertensi. Kemudian slow moving artinya jarang digunakan, contohnya seperti obat-obat kanker, kemudian obat anti epilepsi, obat TBC lebih kedua. Ya. Sebelum saya akhiri dan sebelum saya berikan tugas, ada yang bisa memberikan kesimpulan terkait pertemuan kita hari ini? Silakan. Ya, silakan Femi. Dari materi yang disampaikan hari ini dapat disimpulkan bahwa penyimpanan perbekalan farmasi adalah kegiatan penting dalam manajemen logistik farmasi yang bertujuan untuk menjaga mutu obat, mencegah penyalahgunaan, dan memastikan ketersediaan serta kemudahan akses atau
Kemudian sistem penyimpanan dilakukan dengan beberapa cara, antara lain yang pertama pengelompokan berdasarkan dengan ketersediaan, sifat fisik, dan juga alfabetis. Kemudian ada juga penerapan sistem FIFO, yaitu first in first out, dan juga FIFO, first expired first out. Kemudian menyusun barang, bak, palet atau lemari sesuai dengan klasifikasi dan juga kebutuhan suhu, dan juga tata ruangan gudang, harus memudahkan mobilitas, memiliki sirkulasi udara yang baik, serta memperhatikan keselamatan dan kondisi penyimpanan obat dan khusus seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu suhu dan juga mudah terbakar atau tidak. Dengan penerapan sistem penyimpanan yang baik dan terstandar, pengelolaan perbekalan farmasi akan lebih efisien, aman, dan juga menjamin mutu obat, terutama dalam lingkungan pelayanan kesehatan seperti di rumah sakit dan juga di apotek. Luar biasa. Untuk tabel, kemudian untuk format tabelnya, kemudian untuk rubrik penilaiannya, langkah-langkahnya, dan juga deadline-nya yang sudah saya masukkan di dalam LMS. Silakan akan diakses ya. Baik, sebelum kita akhiri perkuliahan hari ini, saya minta ya untuk kita dalam doa. Baik. Teman-teman, belum pulang mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Kau telah memberkati kami dari awal kuliah hingga berakhir yang baik. Dan materi hari ini boleh berguna-guna kepada ini doa dan sembahyang kami. Amin. Terima kasih Kian, terima kasih adik-adik. Kita bertemu lagi minggu depan ya untuk pertemuan ke-6. Terima kasih kehadirannya. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Terima kasih Ibu. Demikian video pembelajaran yang telah saya sajikan dalam materi sistem penyimpanan perbekalan farmasi, mata kuliah manajemen farmasi untuk mahasiswa-mahasiswi semester 7, program studi sarjana farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Citra Bangsa. Saya mengucapkan limpah terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan ikut membantu dalam terselenggaranya video pembelajaran ini, terutama untuk Sivitas Akademika Universitas Citra Bangsa. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim seleksi sertifikasi dosen tahun 2025. Shalom, Salve, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat untuk kita semua.